Pak RT sampai Pak Lurah, Pak Lurah. Oh, Pak Lurah, Pak RW. Lurah. Pak Camat, Bu Camat, Bu Camat. Bu Camat, saya jalan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean Mas, penyanyi ini kalau wis nunggu sampean Mas, sampean kok jawel aku maneh. Penyanyi ini wis masa ya, kita kan harus improvisasi. Bener dong. Kita ketemu lagi ya Bapak Ibu di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Dan masih ditemani oleh cantiknya Jawa Timur. Janda Desita. Iya. Janda Desita. Candanya mesti diketot. Nanda. Desita. Kulo Jok Luduk. Dan saya Jok Lidi. Dalam acara. Mari. Terus mari. Kok dalam acara mana? Kakek tumpeng. Bapak dari mana ini Bapak? Cilanda. Mana? Erlingga. Jombang. Masih asik. Ibu-ibu Sebelah kanan. yang sini. Oh, dari Tepuk tangan untuk semuanya jamaah yang Ibarat di studio GTV Jawa Timur. Ibarat? Neng pasar tuku Brambang. Cakep. Mulai ke pasar tuku roti bolu. Artinya? Mudah-mudahan yang dari Jombang semuanya sehat selalu. Woi. Sehat, Masya Allah. Pak ini istri-istrinya enggak? Mangga nota kira bojone ki mau katen joget kok wedi ambek ndelok aku ngene. Ngono enek sing enek sing ngengkel. Piye? Sing lanang sitok njaluke ning ngandi wong wedok. Ya ini kan dibagi. Iya. Kalau rupanya abang, bahasa Indonesianya apa? Merah. Merah. Insya Allah jamaah dari Jombang besok bisa berangkat ke Mekah. Masya Allah. Jangan lupa kalau ke Mekah, ingat. Ya, apa aja? Travel umroh saya. Enak ya? Umroh kecolongan ye. Loh, tapi saat dulu nang Mekah itu biasanya kan naik pesawat ya. Terus? Tapi kalau dari rumah itu naik kendaraan. Terus? Agar kendaraan itu lancar itu biasanya bahan bakarnya apa ya? Luar biasa. Mau diperpanjang ya? Iya. Sama Pertamina Energizing You. Dan kalau dari Jombang, numpak kendaraan itu kan nggak harus apa ya, harus fokus kan. Benar. Terus? Fokus itu kan tergantung dari kesehatan. Benar. Sampai numpak sepeda motor nggak sehat kan membahayakan. Ya angin Harus biasanya sehat. aku angin. Terlalu banyak terpaan angin, otomatis kamu konsumsi. Pelepekan. Apa pelepakan enggak Pak? Mbok sedot dulu. Oh iya. Mbok sedot akhirnya menimbulkan lambung. Lalu masuk angin, mual. Lalu kena lambung, aku ora mungkin kena lambung karena sudah antisipasi mengantongi utawa nggo obat ning dinding. Oh, tak kira sampean wis gak lambung. Gue. Jadi kayak karo lambung. Gue ya maksudnya tuh sudah persiapan. Persiapan Mbak obat. Iya obat. Obatnya apa? Proma. Wow. Nah, Promak ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung, mulai dari mual lambung sampai perih ke ulu hati. Selalu sedia Promak Herbal, obat gangguan lambung herbal Nomor 1 di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa jadi nyaman. Promak Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Masya Allah, nggak berasa ya memang puasa ini loh. Sudah hari ke-17, ya. Bener kan? 17 kan? Aku lali. Nuzulul Quran. Lali. Kalau aku nggak lali ke hari ke papa tak desoteng. Ya enggak lah. Enggak ke 17. Iya. Tapi jangan kita hitung-hitung dari harinya. Harus hitung. Lo enggak. Sesuai tema iki. Tapi rumah aku cepet ya poso Iya. dia. Cepat tuh karena kamu Itulah. nikmat. Kalau enggak Masya nikmat Allah. mesti lama. Aku akan Sesuatu bilangi yang cepat itu karena nikmat. selama 17 puasa iki aku ki gak batal blas. Masya Allah. Gak mau kel blas. Belas. Kena nggih contoh anakmu, kena nggih Iya. contoh bojomu. Kok iso gak mau kayak apa tipe? Gak poso aku. Gak poso aja omong-omong Mas. Ngomong. Wah, ya apa. Biasanya kalau Mbok yo cuma- duwe isin. Apa? Ini semua yang rawuh juga Puasa. ahli puasa semua. Masya Allah. Amin. Puasa ya Pak ya. Mudah-mudahan. Loh, kok ada bintang tamu spesial ini? Ajudannya Gus Miftah. Mas Budi. Itu malah Cak Tolo ada itu. Jadi gitu ya kalau Ya. misalnya nuzulul Quran tuh Apa ya sing ibadah apa yang bisa mendatangkan pahala sing gitu. kudu dilakoni apa? Ya kalau sampean saya kan juga kurang paham. Nggih. Tapi kalau di dalam acara Sahur bareng Gus Miftah, tentunya banyak sekali yang harus dikupas. Iya. Oke. Dan ini membawa manfaat untuk seluruh jamaah. Masya Allah, Nah, Masya itu. Allah. Ayo Iya.
sama-sama kita ngaji. Gimana ke dawe Gus Miftah? Ayo diatur aja. Iya. Mau nggih, ibu-ibu mawon nggih. Nggih. Bapak-bapak juga. Kita panggil mari nggih Pak nggih. Al-Mukarram Gus Miftah. Ayo silakan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khusara al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah yang berbahagia. Katanya mau ajudanku melu syuting ya? Nggih, niku Pak. Ndi wong? Mas Budi. Kok kowe tambah merongos ngono, Bu? Hari ini momentum nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Artinya momentum salah satu kedahsyatan Ramadan itu adalah karena di dalamnya bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya di mana-mana diperingati nuzulul Quran. Ini seperti yang sering kita baca dalam surat Al-Baqarah 185. Bahwa fungsi Al-Quran itu ternyata satu hudalinas, kemudian yang kedua adalah wabayinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Jadi ya, kenapa banyak orang Indonesia kalau menikah itu mas kawinnya biasanya apa, Dok? Al-Quran. Seperangkat alat sholat beserta Al-Quran. Nah, mereka dulu beda. Napa niku, Pak? Kalau saya dulu ya seperangkat alat Quran, seperangkat alat sholat beserta Al-Quran, masjid dan imamnya. Masya Allah. Karena buktinya saya menjadi imam untuk istri saya. Masya Allah. Dan saya bisa membubarkan masjid untuk istri saya. Masya Allah. Berikut makmum dan jamaahnya. Kalau mereka beda sih mas kawinnya. Napa niku? Seperangkat alat maksiat beserta botol-botol. Mbak, jenengan ngejak santri sing bentuknya gendul ngeten iki. Ya Mulane Mas apa Rasanya sih Mas? bisa banget gendul. Gendul. Aku ngerti gendul apa? Botol. Oh, Soalnya mbiyen zaman jahiliyah, Iya. kuwi ngombene gendulan. Gendul. piye? Ponorogo desa Buan. Mulane dawe Gus Miftah mas kawin iki seperangkat alat Alat sholat. maksiat. Alat sholat. Wi barokah. No. Iya. Lah mas kawinku kan seperangkat apa jenenge iki alat maksiat gendul. Alhamdulillah niku ada hikmahnya sekarang Gus. Kok bisa? Apa hikmahnya? Menurut aku sekmu dodol bensin eceran. Nah, hudalinas itu berarti ya petunjuk. Petunjuk. Jadi apapun itu kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, pasti selamat. Nah, persoalannya hari ini adalah banyak orang yang justru meninggalkan Al-Quran. Coba kita lihat. Orang-orang yang kemudian tidak bisa berdamai dengan Al-Quran. Maka hidupnya pasti tidak damai. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai penentram. Ya hidupnya pasti tidak tentram. Padahal ada jaminan di situ, jangankan memahami. Hanya sekedar mendengarkan saja. Itu mampu mendatangkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Undang-undang pertama itu kalau ada orang membaca Al-Quran disuruh mendengarkan. Lah persoalannya kan di Indonesia itu ya bacaan Quran itu hanya dianggap sebagai formalitas. Mau rapat ada Quran ya cuma formalitas. Mau Jumatan dibacakan tartil Quran di masjid. Seharusnya apa? Segera tinggalkan semua pekerjaan, segera bergegas ke masjid. Nyatanya kan tidak. Sampai adzan kedua baru berangkat ke masjid. Ya kan? Ada orang kematian, layatan, takziah dibacakan Quran. Bahkan ayat-ayat tentang azab, tentang siksa, sedih. Sing lihat malah ngerasani sing mati. Kan biasanya begitu. Sopo sing mati? Jamaah Jombang. Sopo? Sing rupane kaya ajudane Gus Miftah. Yang seharusnya itu menjadi pengingat, tapi ternyata kita cueki. Sehingga apa? Harusnya fastami'u lahu didengarkan, wa angsitu diperhatikan. Artinya diperhatikan itu mencoba angen-angen, maca Quran sak maknane.
Sehingga kalau itu kita lakukan yang terjadi adalah la'allakum turham. Maka kamu akan menjadi orang yang dirahmati. Sebagai pemimpin, menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Sebagai manusia biasa, belajar dari Al-Quran bagaimana kemudian menjadi manusia yang baik. Bahkan yang hari ini sensitif di Indonesia, kayak konsep toleransi. Itu juga bagaimana kemudian Al-Quran menggambarkan toleransi begitu indah. Artinya orang-orang yang intoleran, tidak bisa menghormati orang lain, menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Makanya coba kalau pemimpin-pemimpin Indonesia semuanya paham dengan Al-Quran. Memimpin dengan Quran. Insya Allah Indonesia akan selamat. Kalau kemudian para perusahaan-perusahaan menjadikan Al-Quran sebagai patokan. Maka pasti karyawannya senang. Nggak ada kemudian dagelan dibayar murah, nggak ada. Insya Allah. Pasti mahal. Persoalannya adalah mereka sebenarnya pengen bayar kalian mahal. Tapi persoalannya memang kalian harganya murah. Nah, bagaimana berikutnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jualan lido sahur. Balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Bapak, jangan terkesima dengan janda loh Bapak. Nanti pulang bikin masalah rumah tangga. Kok iso dijak ngene-ngene tambah melongo ae. Ya Allah, coba-coba sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah. Masya Allah. Dari Jombang ke Surabaya, saya yakin tadi pasti di tengah-tengah ada rest area Bapak ya. Berarti mampirnya ke Pertamina Energizing You. Bapak Ibu. Pak Bapak. Sayang. Sing buri, ya Beb. Modelmu wong Jombang, Beb. Bapak Ibu. Iya, Beb. Jadilah pemimpin yang terpanggil. Cakep, ngono lho. Cakep. Balik. Jadilah pemimpin yang terpanggil. Cakep. Aku nyawang Gus Ipin, lututku menggigil. Boleh kita undang langsung saja, kami persilakan kepada Gus Ipin Haji Muhammad Nur Arifin selaku Bupati Trenggalek dan calon pasangan saya berikutnya. Pasangan Goteng. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini kan kita ada survei, Dok. Nggih. Siapakah bintang tamu yang kita hadirkan di acara sahur bareng Gus Miftah? Nggih. Paling banyak jawab Mas Ipin. Wah, Masya Allah. Kemudian kita tanya lagi, apa alasannya harus ngundang Mas Ipin? Nggih. Podo bosoke karo Gus Miftah. Jadi sesama orang bosok kita ngumpul di sini ya. Awet di ketularan bosok berarti. Langsung keluar. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim kita kedatangan tamu Mas Ipin Bupati Trenggalek yang kita sekarang membuat duet namanya Pemimpin. Napa niku? Artinya Apa apa, Pak? kepanjangannya Pak Ipin? Penggemar Gus Miftah dan Mas Ipin. Fans club itu. Fans pub. Pemimpin lovers. Pemimpin lovers. Pemimpin lovers. Dan ketua pemimpinnya adalah Janda Desita. Kenapa kamu menggigil lihat Mas Ipin, kenapa? Gimana gitu wajahnya tuh? Imut-imut Ya gini. anjir asine adem iki lho. Pas kebetulan ono aku asine adem. Kalau Abai bikin pemimpin, kita bikin DTM ya. Apa itu? Dagelan tetap melu. Kalau kalian insya Allah bukan DTM, Napa niku? DM, Napa niku? duet munyo. Berarti ada iki termasuk KB. Apa? Ben binatang. KB
Amin. Aduh. Nah kalau kita ngomong Al-Quran tentunya pemimpin juga harus ngerti dan paham tentang Al-Quran. Bagaimana kemudian konsep Al-Quran mengajarkan pemimpin untuk menjadi pemimpin yang amanah umpamanya. Bagaimana Mas Ipin ketika menyikapi kepercayaan dari masyarakat? Apa arti kepercayaan bagi seorang Arifin? Nggih, ngeten Gus. Ya sedikit-dikitnya meskipun ngaji gak teteh grotal gradul gitu ya. Tetapi kita berusaha apa yang kita tahu kita coba aplikasikan. Iya sih Mas, saya juga sama. Saya juga enggak teteh karena saya sukanya kopi. Nah, contoh Gus, janganlah harta berputar di antara golongan di antara kamu saja. Nah, waktu itu kita lagi nyusun perda terkait dengan pasar modern di Trenggalek. Padahal ning desa nggih pasar modern. Iya, kan waktu itu pengennya kan dibatasi. Satu kecamatan cuma boleh ada 4, ada 5. Tapi kalau 4, 5 yang punya cuma saya. Kan itu berarti harta cuma berputar, saya yang menguasai. Nah akhirnya saya nggak membatasi jumlah per kecamatan. Tapi kalaupun ada pasar modern, swalayan yang berjaringan itu dimiliki banyak orang. Jadi sekarang di Trenggalek jadi bukan kalau hanya ada pemilik modal orang-orang kaya saja. Jadi mereka harus berkooperasi dan berkooperasinya dengan masyarakat sekitar. Jadi sekarang kalau jenengan melampat teng Trenggalek ada ngapret-ngapret itu, apa ngapret itu dalamnya semua kooperasi. Dan karena kooperasi akhirnya sekarang 20% itu dagangannya dagangan lokal. Jadi saya tidak permasalahkan ada kapital, ada modal masuk, tidak masalah. Yang penting dibagi. Yang kita tolak kapitalismenya, kalau kapital silakan masuk tapi berbagi dengan sesama biar harta tidak berputar di golongan hanya itu orang saja. kaya, tapi juga orang-orang miskin yang mendapatkan. Itu loh yang ngapret-ngapret itu loh. Kan yang ngapret-ngapret ada 2 itu, ngapret dan ngapret. Makanya Mas Ipin dan Mbak Nanda itu seperti 2 ngapret itu. Berdekatan sih tapi belum pernah jadian. Santai dong. Kalau jodoh pasti ketemu kok. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Iya. Sebagai apa? Sebagai MC. Eman. Ya lah. Kan namanya MC. Iya, napa? Miftah Sakep. Iya. Nah, ini soal apa berarti ada kepedulian seorang bupati kepada rakyat miskin. Lah dalam hal pengelolaan ZIS Mas di Trenggalek kan memang zakat dan sedekah itu perintah Al-Qur'an. Wa anfiqu itu banyak banget lah ayatnya. Bagaimana polanya Mas Ipin di sana? Dulu saya sedihnya itu ternyata banyak orang di Trenggalek itu jangankan kok dapat bantuan dulu. Terdata sebagai warga negara saja mboten. Karena masih banyak yang belum punya KTP. Terdata sebagai warga negara aja tidak? belum. Makanya dulu sebelum Covid kan banyak itu di YouTube saya nginep di rumah warga. Yang saya nginep itu rumah yang paling jelek dan segala macam. Dan ternyata ketika saya tanya banyak yang nggak punya KTP. Nah itu setelah dibuatkan itu pun nggak langsung APBD bisa bantu. Karena apa? Bantu itu hanya bisa SK Bupati yang sudah disahkan ke Kemensos lewat DTKS itu. Nah akhirnya ya kita manfaatkan Basnas. Nah Basnas saya masuk dulu pertama jadi wakil bupati itu sebulan pendapatannya itu hanya sekitar 1.200.000. 1.200.000 ya 1.200.000 rupiah. Pendapatan Basnas. Iya. Kabupaten Trenggalek. 1 bulan. Paling banyak dulu 10 juta gitu 1 bulan. Jadi mungkin setahun itu cuma dapat 120-an juta lah rata-rata. Nah sekarang kemudian kita kelola manajemen lebih baik. Alhamdulillah sekarang setiap tahun sudah kemarin tembus 8 miliar. Wow. Per tahun. Setahun. Dari yang awalnya 120 juta. Dan termasuk ASN wajib langsung mengeluarkan zakat. Iya. Dan di sekarang alhamdulillah kalau ada bencana kayak kemarin saya membelikan tanah untuk mereka relokasi. Karena kalau ngurus tanah perhutani izinnya susah, belum tentu mereka punya sertifikat. Kalau nggak punya sertifikat nanti nggak bisa dibankkan, nggak bisa buat modal. Akhirnya kita belikan tanah ya dari dana zakat itu. Terus kemudian sekarang ada franchise kita bikinkan untuk kayak fried chicken itu. Jadi harapannya mereka nanti bisa usaha. Terus di masjid-masjid kita kasih kambing untuk pemberdayaan ekonomi. Syaratnya rajin jamaah di masjid nanti dapat ingon-ingon kambing. Wow. Gitu. ya termasuk yang langsung klidik sama kuduk pengen pindah jadi warga Trenggalek. Pindah jadi, niatnya ada tapi pengakuannya yang enggak ada. Enggak gitu, pindah tadi jadi kambingnya apa jadi jamaahnya? Lah ya kudu dikenahne no. Wingi anu tanggoku wingi mau jiko
tambangnya dicekel polisi kok. Lho lah apa? Katut sandas wedhuse. Tapi kalau ngomong kambing kan ini yang hafal. Kambing kriterianya kambing kan hafal dia. Apa aja? Kambing itu pipinya di mana kan nggak tahu Nanda. Nggak tahu. Pipine kambing ini. Pipi. Pipine. Di sini nggak? Salah. Di mana? Pipine kambing ini yang buri. Kok iso? Ora tahu toh abung-abungan depan-depan Gini kan nggak tahu. Nggak tahu. Gini nggak tahu. Pasti yang buri. Gini. Pasti ngono. Lake iki wong tuwek kon ngabu bokonge cangkem. Kula niku munyuk urung lali wis wedhus saiki. Lah pertanyaannya, kalau pas Mas Ipin masuk ke kabupaten, banyak orang belum punya KTP. Lah pemimpin sebelumnya ngapain aja sih Mas? Ya kita ya negara kan terus berlanjut. Oh, terus berkembang. Beliau sudah melakukan sesuatu, ada yang kurang ya kita. Ya, tidak ada gading yang tidak retak ya. Iya, jadi satu-satunya yang gading yang tidak retak cuma satu. Ya, Nabi Muhammad SAW. Ya artinya kalau kita menuntut orang itu sempurna, ya berarti kita sama hanya menuntut orang semuanya menjadi kanjeng Nabi. Enggak ada. Tidak ada gading yang tidak retak. Makanya kalau Pak Lurah punya salah-salah dikit ya apa-apa lah. Iki lurah gini Mas. Lurah Jombang, lurah daerah Jombang gitu. Yang kemarin dulu ikut demo ke Jakarta itu. Oh, pemimpin itu rasakan demo, wis dikai amanah kaya bupati dilakoni. Sampai kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan baik, malah demo. Minta perpanjangan masa jabatan. Padahal alasannya apa coba? Kenapa? Untuk menghindari konflik antar masyarakat. Iya. Padahal alasannya bukan itu. Kenapa? Modalnya rung balik. Jadi lurah. Nggak berani in-frame dia. Iya. Ya karena wajahnya kayak BLT sih. Ya. Nah, masih banyak lain kita bisa memandang Al-Quran dari berbagai macam sudut. Karena memang Al-Quran adalah sumber dari segala sumber. Termasuk hari ini yang sering saya lakukan tentang tentang orasi kebangsaan, membahas tentang radikalisme, toleransi, dan lain sebagainya. Masih banyak yang akan kita bahas dengan Bupati Ipin. Kalian juga berdua juga siap pertanyaan. Masuk sing ketok pinter mengaku tok. Engko jatahe beda lho. Angel pertanyaane. Jangan Paling simple, satu kata. Satu kata. Kapan? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Soalnya segmen 1 sudah minum promo. Iya, tapi aku ngerasain sama ini mesti arep adu-adu. Jadi lah adu-adu itu rasa macam-macam, enggak usah minum obat Reno-Reno, obatnya hanya satu, Proma. Karena Proma herbal, bahan herbal berkualitas untuk mengatasi gangguan lambung. Kalau saya sih selain Proma ya Proipin saya. Iya. Pokoknya gak dicampur pertamak. Iso ngefly langsung sampean. Langsung nang Sidratul Muntaha. Bahasa ngefly nih. Biasanya sering ngapain pengajian fly. Ngefly. Piye flymu piye flymu? Fly itu ya Fly saya itu kalau sudah lunas itu saya fly. Awakmu ngenteni lunas. Numpak bis yang ngefly. Kowe mau ketemu Pak Bupati pengen takon apa? Soal Trenggalek apa soal apa terserah. Nek kula niku nyun sewu Gus Ipin. Mau pertanyaanmu mesti ra serius aku mau jawab. Nggih pripun. Kamu yakinkan? Pripun Kang, pripun? Napa saya tenturan wedhus elek-elekan. Arep dirabi apa piye? Batas jenenganku. Aku zizi. Kula niku jenengan ape dirabi kula niku nggih turunan jane. Bapak Jawa niku Ibu Gibas dadi. Oh ya padha wae. Bur berarti apamu? Buatan saya itu bangga. Yang pertama Gus Miftah dawuh bahwasanya apa sing mbiyen pemimpin iki kurang piye jenengan ya tidak mengelek-elek tapi itu jawaban yang bagus. Itu pemimpin yang istimewa itu seperti itu. Saya bangga jenengan kula kan sering teng
Trenggalek to Gus kula nggih. Saya itu Ngapa kan ning kono? nggih mancing teng kene. Mbok yo ngomong nek ngaji apa piye ngono? Ngaji ora tau dijak kok. Mancing ki singkatan loh. Napa? Mainan, Mainan. alat. Alah. Ini niku mancing menika mainan alat mancing. Mancing lah iya, mainan alat mancing. Karena Mas Ipin ini termasuk orang yang punya penyakit kencing manis. Napa? Nggak bisa. Jadi setiap lihatnya manis pengen kencing. Ya. Mancing-mancing wae kok doan iki. Jenengan kok cocok to niki, Pak. Kan pemimpin. Oh, nggih. Awake dhewe mundur kita sepel berdua. Jagelane kalau lucu karo bupati karo kiai. Terus pertanyaanmu apa? Kula boten tanglet, Pak. Nggih maksud kula kan Tiwas durasi gitu. teng Tugu ten bendungan yang istimewa. Wah, apik bendungan. Apa Tugu. bendungane? Bendungane saya Gus. Kalih teng Trenggalek menika destinasi wisatanya dibangun. Teng Perigi sakniki Pantai Mutiara niku sae. Jos. Gitu. Lah, untuk kan kula sebagai seniman Gus. Nggih. Niku napa wonten wadah untuk seniman Gus? Trenggalek. Ada. Nggih. Ada. Jadi kayak kemarin kita Ma'ian, pengajian, teman-teman DKT yang apa namanya Nggih. Dewan Kesenian. Terus sekarang kita tuh setiap minggu keliling turun pelayanan ke masyarakat. Jadi mendekatkan pelayanan. Soalnya kita ngerti kula iku nginep neng desa pinggir Pacitan itu sampai ke desanya itu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Panggul minggah? Nggih, panggul minggah. Lah Panggul minggah. bayangan kula lah piye ya lek wong-wong arep apa golek pelayanan jauh-jauh begitu. Nah, termasuk pelayanannya termasuk seniman itu disertifikasi saiki. Nah, dadi ben bayarannya gak dinyang. Jadi seniman disertifikasi. Iya. Jadi sertifikasi ini seniman iso nggih utang ning bank. Dengan cara Tanggapan. ora. Berarti lek- tanggapan gak piye ndekeke raimu ning kono. Lah orang duwe sertifikat ora bayaran sampean. Nggih, nggih. Nah, Kalau gak di sana legal. nggih, Gus. Waduh, bahaya berarti. Jadi Nah, pokoknya ngurus apa-apa saiki sak bendina Rebo mudhun ning desa-desa. berarti kalau seniman itu punya sertifikat berarti bisa tanggapan sana ya. Ya. Awake dhewe ra duwe sertifikat berarti ora ono peluang rono iki berarti. Ya? Enak. Lah, terus? Wah, sadip agak bayaran. Sementing gue sertifikat lemah. Digawane pegadaian. Nah, kembali ke Al-Qur'an. Saya melihatkan aktivitasnya beberapa kali Mas Ipin ini posting di medsosnya. Beliau ini penggemar sepak bola. Nah, posisinya beliau ini gelandang serang. Kalau mereka gelandangan lah. Bagaimana Mas Ipin menjaga kesehatan? Karena memang Al-Quran juga berbicara tentang banyak soal kesehatan. Bahkan Al-Quran sendiri dikatakan sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bahwa Al-Quran itu adalah obat. Obat. Buktinya banyak hal lah. Lah Mas Ipin kalau terkait dengan kesehatan gimana? Saya dulu pernah didhawuhi almarhum bapak dan beberapa guru saya itu, lek awakmu pengen dadi dokter ya awakmu takono dokter. Lek awakmu pengen selamat dunia akhirat ya takoo wong sing pasti selamat dunia akhirat. Ya satu-satunya kan ya Nabi Muhammad ya. Nah, riyen itu saya itu sempat sampai ngurutkan Al-Qur'an itu sesuai surat turunnya. Jadi dasar waktu turunnya. Jadi pertama kali Iqra ya Al-Alaq, terus kemudian Al-Qalam, di situ kita tahu bahwa oh ternyata wong sing gendeng itu bukan seperti dituduhkan orang-orang jahiliyah dulu bahwa Muhammad yang gila, tapi Allah menghardik yang gila itu orang yang niat manen kebunnya malam hari untuk menghindari ketemu sama tetangganya biar nggak berbagi. Akhirnya kebunnya kobong. Jadi gak oleh medit dan segala macam. Makanya kemudian bapak saya ngajari makane le awak mulai duwe ya ben gak dadi penyakit ati ambek bondo ya kudu lomo itu satu. Terus kedua yang berlebih-lebihan itu gak apik gitu. Makanya yang ngajari poso. Terus kemudian kita kan juga belajar dari Nabi Muhammad sebelum kemudian Nabi Muhammad dapat perintah Al-Mudaththir untuk bangun. Ya, sebelumnya kan yang sebelumnya kan Muzamil. Jadi keluar dulu dari keraguan gitu bahwa awakmu iki dapat perintah langsung dari Tuhan. Dirikan sholat malam. Saya dulu itu menyadarkan anak-anak lokalisasi pertama kali itu dengan Al-Muzammil itu. Al-Muzammil ya. Jadi ketika apa? Keluar dari kemul. Iya. Itu Mudaththir, berselimut. Nah, Muzammil beda lagi. Saya dulu bagaimana kemudian menggambarkan kedahsyatan Al-Qur'an ketika tahun 99 2000 itu kita masuk ke lokalisasi, akhirnya mereka mau ikut ngaji saya. Itu gara-gara saya sholat tahajud, biasanya kan saya sholat tahajud itu bacaannya sir. Tapi karena waktu itu ada 3 atau 4 PSK yang ngikuti di belakang saya sholat itu ditunggui. Maka saat itu
Setelah Fatihah yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Dan ternyata apa? Di situ turunnya hidayah pertama kali di lokalisasi yang menjadi sejarah sampai hari ini. Ketika ayat itu saya baca dalam keadaan jahar, mbak-mbak PSK di belakang saya itu semuanya nangis. Semuanya nangis, padahal dia nggak paham artinya. Tapi itu kedahsyatan Al-Quran. Bagaimana mendengar saja, itu akan menjadikan hidayah. Menjadikan hidayah. Akhirnya mereka menangis. Rakaat kedua, saya baca Al-Muzammil ini sampai selesai. Rakaat kedua, saya ikut-ikutan nangis, Mas. Bukan karena saya ingat dosa. Aku gengsi. Kenapa? Begengkek saja nangis, masa aku enggak? Kan aku malu gitu loh. Niku pas Mbak Yu kula tumpet teng mriko, Bah. Teng mriko nggih nuwangis nggih. Lah ngapa, Dek? Karena menyesal. Ora, 3 dina urung payu. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya Al-Quran itu. Terus ada pengalaman apa spesifik umpamanya Mas Ipin dengan keajaiban Al-Quran umpamanya? Contoh tadi perkara bersedekah. Saya waktu pulang mendirikan pabrik, itu kan kondisi sedang nggak bagus ya, karena namanya dulu ada bapak, terus kemudian nggak ada, kan nggak percaya. Mosok saya anaknya iso nerus nih. Transisinya gitu. ini ya? Transisinya. Jadi perusahaan itu waktu itu rugi itu selama berbulan-bulan. Terus saya percaya begini, lele janjinya Allah, sopo sing kemudian bersyukur ditambah nikmati, sopo sing bersedekah dilipatkan rezekinya, digandakan rezekinya. Ya saya coba, lele saiki aku minusku sakmene, berarti aku lek sedekah sakmene kok diijoli sakmene. Pernah punya pengalaman minus itu dan sedekah sebesar itu? Iya, malah kita keluarkan. Jadi harusnya kan kalau perusahaan minus, minus ya operasionalnya ditekan dan sebagainya. Ini malah saya tambah waktu itu, terus tak kirim yang pondok-pondok, tempat-tempat di sekitar pabrik situ. Dan alhamdulillah 2 bulan kemudian itu baru laba 10 juta, 15 juta sampai kemudian. Itu tahun berapa Mas Ibin? Itu tahun sekitar 2013-2014. 2013-2014. Jadi itu memang benar. Ketika Al-Quran mengatakan masalul ladina yunfikun amwalahum fisabilillah, 1 diganti berapa kali lipat coba? 70 kali lipat. Bahkan di ayat lain juga manja bil hasanati falau asyru amsaliyah. Yang datang dengan membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Persoalannya kan kita baca ayatnya, ngerti ayatnya tapi nggak pernah yakin, Mas. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, bahwa taat mengabdi itu harus disertai dengan keyakinan. Kita diperintahkan untuk tawakal. Bahkan Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal. Tapi kadang-kadang apa? Mulut kita membaca doa, tapi hati dan pikiran kita tidak yakin. Ya Allah, aku yakin Engkau yang akan membayar utang-utangku dengan caramu ya Allah. Begitu selesai berdoa, mikir, bayarnya sangka ngendi ya. Nah, ini adalah cara tipu daya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nguis-nguis dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jun dari golongan jin dan jun. Sesuk ngaji golek Kiai Lia ya. Ditutno teman-teman saya kesasar awak dhewe. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Tambah barokah. Segmen berapa ini, Dok? Segmen terakhir. Loh, udah 4 toh? Iya. Kalau udah Mas Ipin cepet ya. Cepet ya. Padahal tanda-tanda datangnya kiamat tuh hari berganti begitu cepat. Iya. Aku kiamat. Silakan Ibu. Kita masuk segmen bertanya. Kamu nanya. Silakan, sana dulu. Monggo Pak. Ah, itu. Diasto Pak, mikrofon Pak. Satu aja. Oh nggih. Sampun Sudah Pak, nyala langsung. Pak tadi. Nggih, Tuh. Alah, wong Jombang. Ora sama nuduk ya wis muni. Engko malah didoni barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Gus Miftah dan Bapak Bupati dan jamaah semua, berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi, saya mohon Jumeneng, Pak. Nggih.
Berdiri dikit Pak. Menang mik. Mohon penjelasannya berkaitan dengan ma huwa syifaun. Itu obat yang bentuk obat fisik atau obat yang non fisik. Oke. Terima kasih. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khosar. Syifa itu bisa dimaknai sebagai obat hati, tapi juga bisa dimaknai sebagai obat fisik. Contoh dulu para sahabat, ada yang datang kepada Nabi, diintup kalau jengking, dibacakan ayat bisa sembuh. Artinya apa? Bisa menjadi obat secara fisik. Kemudian secara hati jelas, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa zikir yang paling asik itu membaca Al-Qur'an. Maka dikatakan man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa pengen omong-omongan sama Allah, hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Lah kita omong-omongan sama Mas Ipin aja asiknya seperti ini, apalagi kalau omong-omongan dengan Allah. Rakyat ketemu bupatinya bisa menyampaikan aspirasinya saja, senengnya minta ampun. Apalagi kita menyampaikan aspirasi langsung dengan Allah. Maka di situ kemudian Al-Qur'an dibanai sebagai obat hati. Maka obat apa namanya? Obat hati itu 5 perkaranya, salah satunya apa coba? Baca Quran angen-angen sak maknane. Selain wong kang soleh kumpulono. Kuwi rungokno sing dikumpuli wong kang soleh. Malah pura soleh. Jadi wasifa di situ artinya wasifa di situ bisa fisik bisa hati. Karena Al-Qur'an sebagai pengobat fisik dan pengobat hati. Makanya banyak kiai Pak, kalau orang berdoa datang kepada kiai, Pak tolong anak kula didongakan, aku kula sakit. Maka kemudian difatihai. Dan percaya nggak percaya, saya dulu punya guru ini di sini, Pak Kiai Gus Ali. Istri saya dulu cancer, sama dokter divonis 2 tahun mati. Salah satu yang mendoakan itu Gus Ali, tulangan. Kemudian Yaidin, Ploso. Dan ternyata mustajabah. Kemudian Habib Lutfi didoakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah yang istri saya divonis 2 tahun meninggal dunia, sekarang sehatnya luar biasa. Masya Allah. Berobat sampai ke Malaysia. Tapi yang penting bukan berobatnya, doa-doanya. Begitu istri saya mau berangkat, saya bilang sama dia, udah kamu dzikir saja di Malaysia. Kamu berangkat ke Malaysia niatnya nggak usah berobat, tapi niatnya belanja saja. Niatnya shopping. Maka istri saya berangkat ke Malaysia tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Wah, yang ini Akhirnya shoppingnya itu nang ngarep shop, nang ngarep toko, camping. Lah kan duwe duit gawe hotel. Kayak Mas Ipin ini Surabaya ning Tunjungan, bojone digandeng terus. karena cinta. Sayang. Jilang. Wedi bojone menggok sak nggon-nggon. Labeh tuh koni. Blonjo. Tapi kali gluduk, Bah. Bojone itu teng ndi cekel tangane ngeten terus. Napa? Lah kabur kok ora ndi ya. Kalau mame kono lho kene ya. Tapi aku lak wong ning mall kae, aku sembeda aku iki bojone apa duduk aku sembedake. Salahne pripun? Dadi lak wong lanang karo sing wedok mangan bareng, kok sing bayari sing wedok, kuwi jelas bojone. Iya. Tapi lak sing bayari sing lanang. Iya. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Pengalaman Mas Ipin. Lan gawon dompetku. Wah, lah niku semritil. Nada. Masih bisa satu pertanyaan lagi? Oke, monggo. Hah, bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang ingin saya tanyakan, Mbah. Di zaman yang semodern ini, mengingat Al-Quran yang sesuci itu, banyak sekali aplikasi yang bisa kita dapatkan melalui smartphone. Terutama aplikasi Al-Quran. Bagaimana hukumnya kalau kita download aplikasi itu dan membaca itu, sedangkan handphone kan selalu kita letakkan sembarangan. Takutnya nanti tidak menimbulkan keberkahan, kebaikan Al-Quran itu sendiri. Mungkin gini yang lebih gampang. Boleh nggak HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran dibawa ke dalam WC? Nah gitu kan lebih gampang tuh pertanyaannya. Jawabannya boleh asalkan tidak dibuka aplikasinya. Sama halnya HP-mu ada downloadan kebaya merah umpamanya. Nah, boleh nggak dibawa HP-nya ke masjid? Boleh, asalkan tidak buka aplikasi kebaya merah. Lah, kalau belum punya linknya, minta Mas Ipin. Ya.
Kebaya merah ya apa? Gusnya ini nyon pirsa panjenengan kebaya merah sapa to? Sing dudoya aku ae. Aku sing dudoya dhek ya dadakno. Sapa? Jane kebaya merah niku nggih niki lho ya. Tenang. Oh yang buri kono, yang buri. Jadi salah satu adab kepada HP atau smartphone yang ada Al-Qur'annya adalah ketika mau ditaruh tolong jangan dibuka aplikasinya. Kalau kemudian kalau HP ada aplikasi Al-Qur'an tidak boleh masuk ke dalam, nggak boleh dibawa masuk ke dalam toilet. Ya berarti penghafal Quran kira kena ngising. Nah, mau cari ya kan Mas kan begitu. Boleh tapi jangan dibuka. Makanya kalau di dalam kamar mandi ya bukanya ya dulu Bupati Ipin wae kan lumayan kalau ya. Sangat melancarkan tuh niku. Jajan masa ya. Ini anu merdeka musipin. Ngapa? Nasional kalau diajak santai-santai, diajak humor. Serius-serius Quran. Kuwi jenenge pemimpin yang hebat ngono. Kuwi jadi bisa bermasyarakat. Kalau muji-muji men diundang. Ayo. Lah ya perasaan ki wis ra enak iki mau. Cuman tak rungokne. Sebetulnya berharap, tapi jangan dimasukkan hati. Gus, langsung masukkan agenda aja. Santai Mas, kalau yang diundang mereka itu bukan Mas Ipin yang DP, tapi mereka. Supaya undangannya luput. Akhirnya Bapak Ibu yuk. Kini masih di tengah-tengah Ramadan kita maksimalkan dengan salah satunya adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena al-jannatu mustaqun li arba'in, surga itu merindukan 4 macam golongan. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah hafidhul Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran. Kalau toh kita tidak hafal, minimal rajin untuk membacanya. Maka semarakkan tartil Quran dan tadarus di masjid-masjid. Insya Allah berkah. Amin. Amin. Akhirnya kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhon lillahi ta'ala. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Gus Ipin, terima kasih. Ibu-ibu. Oi. Ono wong elek ngombe susu. Hai Bupati Trenggalek, I'm gonna miss you. Sedih rasanya hatiku Wes go berpisah. mulai bro. Dadake pembantu rumah tangga kok. Pokoknya ngopeni manuk kono. Semprot kalau manuk tempen ndok. Manuk tempen ndok apa nika lho, Gus? Bahasamu medeni kok. Jangan lupa kalau mau ngajak Gus Ipin datang ke Novotel Samatur. Astagfirullahaladzim. Bupati lo ini duduk Adela lo. Novotel Samatur Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter. Thank you. Dan terima kasih juga kepada Pertamina. Kompak tuh. Yang ini kok Kita loro kita amplope ngene. ngene kok njaluk ditagak. Sing kompak ngono lho. Dan terima kasih juga Untuk Pertamina Energizing You. Jumpa lagi besok insya Allah masih di jam yang sama dan juga di TV yang sama. Di mana lagi selain di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.